Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pada pagi hari ini kita berkumpul di masjidnya Allah Ta'ala, sebuah tempat yang sangat dicintai Allah, sebuah tempat yang diberkahi Allah Ta'ala. Di antara tempat-tempat yang sangat dicintai Allah di muka bumi ini adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Maka perhatikan, kalau kita baca sunnah-sunnah Nabi, sabda-sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang menerangkan tentang keutamaan masjid, ibadah apapun yang dilakukan di masjidnya Allah akan mendapat pahala yang amat sangat besar. Lebih-lebih thalabul ilmi, belajar agama di masjidnya Allah itu punya keutamaan khusus, lebih mulia daripada belajar agama selain di dalam masjid, kan? Orang yang belajar agama di masjidnya Allah Ta'ala mendapatkan keutamaan-keutamaan yang khusus. Di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hasan Sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab At-Tarhib wa Targhib. Nabi bersabda yang maknanya: man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin ta'aman hijjatuh. Siapa yang berangkat ke masjid niatnya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Pahala haji yang sempurna, luar biasa. Riwayat yang lain: mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada sebuah kaum yang berkumpul di masjidnya Allah, yatluna kitab Allah, baca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, atau mempelajari Al-Quran di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kebahagiaan, ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi oleh rahmat kebaikan yang banyak sekali dari Allah. Wa haffathumul malaikah, dikerumuni oleh para malaikatnya Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, orang-orang yang ada di dalam majlis tersebut dibanggakan Allah, disebut-sebut Allah di hadapan para malaikatnya. Dalam satu riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat,
siapa yang mau pergi sebentar ke Butham atau Aqiq, nama sebuah lembah tempat, sebentar, dia pulang bawa 2 onta yang gemuk, yang gede, yang gemuk, yang bagus. Kata para sahabat, kulluna nuhibbu dzalik ya Rasulullah. Pasti semua orang mau wahai Nabi, pergi sebentar pulang dapat 2 onta yang besar, yang bagus, onta yang halal, bukan onta curian, bukan. Lalu Nabi bersabda yang mananya, afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayaqra'a ayatain khairun min aqatain. Tidakkah kalian itu mudah pergi ke masjid lalu baca 2 ayat, itu lebih baik daripada dapat 2 onta yang gede, yang bagus, yang gemuk. Baca 3 ayat lebih baik daripada mendapat 3 onta yang besar, yang bagus. Masya Allah. Ala kulli hal, ikhwan sekalian, belajar agama di masjidnya Allah itu sebuah karunia yang sangat besar. Mungkin banyak teman-teman kita yang belum tahu keutamaan dan besarnya pahala thalabul ilmi secara umum, belajar ilmu secara umum. Kaidahnya, ketika seseorang itu belum mengetahui faedah, manfaat, hebatnya sesuatu, maka dia tidak semangat atau belum antusias untuk mencari sesuatu tersebut. Contoh mas, orang tahu gunanya duit, ya kan? Orang ngerti manfaatnya uang, ya kan? Mana duit kan ya luas, apa-apa kan kelakon. Karena orang tahu besarnya manfaat uang, lihat, dia sangat semangat untuk mencari uang. Dia sangat bersemangat untuk mengumpulkan harta benda, karena orang tahu manfaat uang, manfaat harta benda. Ketika seseorang itu mengetahui manfaat pentingnya ilmu syar'i, maka dia akan semangat mencari ilmu syar'i, semangat belajar agama. Ketika seseorang kurang mengerti pentingnya ilmu syar'i, maka ya kurang semangat di dalam thalabul ilmi. Maka sebenarnya Nabi banyak sekali menerangkan kepada kita tentang besarnya pahala thalabul ilmi, menerangkan tentang besarnya manfaat faedah ilmu syar'i. Yang itu seharusnya kita baca dan kita pelajari sehingga kita semangat di dalam thalabul ilmi, belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Satu gambaran mas yang mudah. Hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya. Nabi bersabda, ada 2 kuburan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. 2 orang ini sekarang sedang disiksa, kata Nabi. Ya kan? 2 orang ini sekarang sedang disiksa. Nabi kadang-kadang diberi tahu oleh Allah sebagian ilmu gaib. Nabi tidak tahu ilmu gaib secara mutlak, tidak. Bahkan diperintahkan Allah untuk mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Nabi perintahkan mengatakan, kalau aku tahu ilmu yang gaib, aku akan berbanyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Secara mutlak yang tahu ilmu yang gaib itu hanya Allah. Di antara para nabi kadang-kadang diberitahu sebagian ilmu gaib, seperti tentang siksa kubur. Nah kalau selain nabi tidak ada yang tahu ilmu yang gaib. Kan demikian. Kalau ada orang ngaku tahu ini tahu itu, bisa nerawang masa depan waskito, ngerti sakjroning winarah, ya kan? Itu wali-walinya syaitan, kata para ulama. Dapat berita dari syaitan, 1 kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Nabi bersabda, 2 orang ini di alam kubur ini sedang disiksa, dan keduanya tidaklah disiksa karena sesuatu dosa yang dianggap besar oleh manusia. Yang satu disiksa la yastatir an baulih, karena tidak menjaga kencingnya, tidak membersihkan najis kencingnya. Pelajarannya mas,
masalah yang dianggap ringan, buang air kecil, ya kan, dianggap ringan. Ternyata kalau keliru itu berakibat fatal, bisa diazab, disiksa di alam kubur. Bagaimana lagi dengan perkara-perkara yang lebih besar, lebih penting daripada sekedar buang air kecil. Kira-kira kalau sampai salah, tadi apa mas di alam kubur? Bukankah lebih pantas disiksa, diazab di alam kubur? Perkara yang paling penting, perkara akidah, perkara keyakinan, perkara keimanan seorang muslim. Kalau sampai keliru mas, ujung-ujungnya syirik, ujung-ujungnya kafir, ya kan? Fatal. Bukan hanya diazab di alam kubur, sampai nanti ke akhirat diazab di nerakanya Allah Ta'ala. Kalau sampai akidahnya itu keliru, keyakinannya keliru, keimanannya keliru. Terus masalah ibadah, terus masalah kita bermuamalah dengan orang, berbakti dengan orang tua, mendidik anak, ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, semuanya butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Kalau sampai keliru dalam menjalani kehidupan ini, akibatnya fatal. Diazab, disiksa di alam kubur, disiksa di akhirat nanti. Padahal alam kubur itu sangat dekat dengan kita mas. Alam kubur itu sangat dekat dengan kita. Tidak jauh lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Dan di alam kubur itu manusia sudah mulai merasakan sebagian akibat amal perbuatan yang dia lakukan di dunia. Maka hidup ini butuh ilmu. Kata Imam Ahmad, butuhnya manusia terhadap ilmu syar'i itu lebih penting daripada butuhnya manusia kepada makanan dan minuman. Kalau orang itu nggak makan nggak minum, pol-pole mati mas, mati pol-pole. Tapi kalau sampai orang hidup itu kok nggak punya ilmu syar'i, hidupnya akan keliru. Kalau hidupnya keliru, ujung-ujungnya diazab, disiksa di alam kubur, disiksa di akhirat nanti. Waliyadzubillah, nasallallahu salamah. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, akhwat sekalian, bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita harus terus semangat, antusias thalabul ilmi, belajar agama. Tidak ada istilah berhenti dalam thalabul ilmi, tidak ada istilah lulus dalam belajar agama. Wong Imam Ahmad sampai tua itu beliau kemana-mana bawa mihbarah, tempat tinta untuk nulis itu. Ditanya, Imam sampai umur berapa anda akan terus belajar ilmu? Apa kata beliau? Ma'al mihbarah ilal maqbarah, bersama tempat tinta ini sampai aku masuk kuburan. Ya kan? Harus terus belajar syariatnya Allah Ta'ala. Karena dengan thalabul ilmi akan benar hidup kita. Tanpa thalabul ilmi tidak akan benar hidup kita. Akan banyak melakukan pelanggaran, akan banyak meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Dan sekali lagi, ikhwan sekalian, kita bisa thalabul ilmi itu sebenarnya kita mendapat karunia yang sangat besar, mendapat nikmat yang sangat besar. Karena sebenarnya ikhwan sekalian, yang paling berfaedah bagi kehidupan manusia itu hanyalah ibadah dan amal soleh dia. Manusia akan tahu pentingnya ibadah, pentingnya amal soleh ketika mau mati, ketika sampai di alam kubur, ketika sampai di akhirat. Baru tahu persis, betul-betul tahu, ngerti pentingnya ibadah dan amal soleh. Ya, kalau sekarang ini mungkin banyak yang berpendapat, ya, yang penting ya duit mas, nek duit itu kah ya peng-pengan, gitu. Wis to agar duitmu kah butuh apa kelakuan peng-pengan. Saiki ngono kuwi. Engko nek arep mati ngerti ternyata harta itu tidak berfaedah kalau enggak digunakan untuk kebaikan. Dia minta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya kan? Surah Al-Munafiqun ayat 10. Dia minta ketika mau mati, ya Allah undurkan matiku sebentar saja, ya Allah minta tambahan waktu, hidup lagi sebentar. Aku akan sedekah, aku akan menjadi orang yang soleh. Terlambat. Ya kan? Minta dibalikkan hidup lagi, Rabbi rji'uni la'ali a'malu salihah fima taraktu. Ya Allah kembalikan aku hidup lagi agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu tidak aku kerjakan.
tapi semuanya terlambat. Kan? Maka sebenarnya ketika Allah menuntun kita, memberi hidayah kita, membimbing hidup kita untuk mau melakukan ibadah dan amal soleh, di antaranya thalabul ilmi, itu satu karunia yang sangat besar, satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang terkadang kaum muslimin kurang menyadari nikmat yang sangat besar ini. Ya dikirane yang nikmat sing gede ki ya kuwi nek entuk duit sing akeh. Ya kan? Harta benda yang banyak. Padahal nikmat yang hakiki, nikmat yang sejati adalah nikmat iman dan amal saleh. Baik. Kita sampaikan pada pagi hari ini sedikit at-tarhib wa targhib, beberapa contoh ayat. Jadi Al-Qur'an itu di antara uslubul Qur'an min asalibil Qur'an ada uslub namanya at-tarhib wa targhib. Al-Quran memberikan ancaman, peringatan kepada kita, menakut-nakuti kita. Allah menceritakan tentang siksa neraka, siksanya ahli neraka, azab neraka. Itu tujuannya agar kita itu takut kepada siksanya Allah. Kalau sudah takut kepada siksanya Allah, dengan mudah kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah, yang dilarang Allah. Karena begini mas, jiwa seseorang itu senangnya itu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu betul-betul ammarah, mengajak kepada keburukan. Maka kalau dituruti, seseorang itu senangnya berbuat buruk. Yang bisa mengerem, yang bisa memenjarakan hawa nafsu kita itu kalau kita betul-betul takut kepada azab siksanya Allah Ta'ala. Kenapa seseorang tidak berani berzina padahal duitnya banyak? Ya kan? Duitnya banyak tapi nggak berani berzina. Kenapa? Karena dia takut akan azabnya Allah, takut akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan takut terhadap siksa Allah, seseorang bisa mudah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Juga Allah Ta'ala memberikan motivasi kepada kita, min babit targhib. Kita diberi motivasi. Nek cara Jawane diiming-imingi. Ya kan? Allah ngasih tahu kepada kita tentang nikmat surga, tentang nikmatnya ahli surga, itu min babit targhib, agar kita itu antusias, semangat melakukan ibadah dan amal soleh. Karena yang menjadi pendorong bagi kita untuk ringan melakukan ibadah, kita itu mengharapkan surganya Allah Ta'ala. Ya kan? Kalau kita itu nggak mengharapkan surga, ibadah malas mas, tak teko. Kok kita mau sholat 5 waktu? Kok kita mau hadir di majelis ilmu? Ya kan? Motivasinya apa? Cari apa kita itu? Cari apa kita mau beribadah kepada Allah? Karena mencari surganya Allah Ta'ala. Mencari surganya Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah menerangkan tentang nikmat surga, ya kan, nikmatnya ahli surga, agar kita itu bersemangat melakukan ibadah dan ketaatan. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran, ikhwan sekalian, yang mengisahkan, yang menceritakan tentang sebagian siksa yang diterima oleh orang-orang yang diazab, disiksa di nerakanya Allah Ta'ala. Dan orang yang dimasukkan neraka adalah orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah Ta'ala pada asalnya. Ya kan? Orang yang kafir kepada Allah, yang mengingkari ayat-ayatnya Allah Ta'ala, itu yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya di dalam surah An-Nisa ayat 56, Allah mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar, mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari Al-Quran, mengingkari syariatnya Allah,
tidak mau menjalankan syariatnya Allah Ta'ala, saufa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, tatkala kulitnya itu matang mengelupas, kami ganti dengan kulit yang baru. Jadi di neraka itu la yamutu fiha wala yahya. La yamutu, tidak mati, berarti hidup terus, tidak bisa mati di neraka. Wala yahya, tidak hidup, bukan berarti mati, tetapi wala yahya hayatan sa'idatan, tidak hidup maknanya tidak bisa merasakan enaknya hidup. Pantasnya orang hidup itu, Mas, ya kan? Bisa duduk istirahat sambil minum teh anget, ya kan? Makan yang enak, tidur yang nyenyak, itu pantasnya orang hidup. Ahli neraka sama sekali tidak merasakan itu. La yadzuquna fiha bardan wala syaraban. La yadzuquna fiha bardan wala syaraban, dalam surah An-Naba. Mereka tidak merasakan sejuknya hidup, tidak mendapatkan minuman illa hamima wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih, nanah yang busuk. Tidak mendapatkan makanan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka enggak dikasih makanan melainkan dhari', sebuah pohon yang durinya sangat tajam. Enggak hidup mereka di neraka. Maksudnya tidak bisa merasakan pantasnya orang hidup, apalagi nikmatnya orang hidup. Gambarnya begini, Mas. Misalnya di dunia ini ada penjara, orang yang masuk penjara tersebut digebukin tiap hari, dibuakan, disiksa tiap hari tanpa istirahat sama sekali, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Itu penjara model apa itu? Bukankah itu tempat yang paling mengerikan di dunia ini kalau ada seperti itu? Maka neraka itu dikatakan Allah wa bi'sal masir, wa bi'sal masir, dalam surah Al-Mulk itu, ya kan, ayat 6. Wa bi'sal masir, neraka jahanam itu tempat yang paling buruk, seburuk-buruk tempat. Merasakan siksa setiap saat, setiap waktu, tanpa henti. Setiap kulitnya mengelupas, terbakar matang. Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lainnya yang baru, agar mereka terus merasakan azab. Waliyadzubillah, nas'alullah salamah. Innallaha kana azizan hakima, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bijaksana. Dua sifat Allah digandeng, Azizul Hakim, Al-Aziz, Al-Hakim, dua nama Allah. Azizan Hakimah, dua sifat Allah digandeng. Ketika dua nama Allah digabung, di sana tercipta nama yang indah di atas indah, kamal fauqa kamal, sempurna di atas sempurna. Satu nama Allah saja sudah mencapai puncak keindahan, apalagi dua nama digabung, indah di atas indah, sempurna di atas sempurna. Karena seluruh sifatnya Allah itu la naqsa fiha biwajhin minal wujuh, sifat yang sempurna, sama sekali tidak mengandung aib, cacat, celah, kekurangan sedikit pun. Allah Aziz, maha perkasa, tidak terkalahkan. Tetapi Allah juga Hakimah, maha lembut, maha bijaksana. Keperkasaan Allah dibarengi dengan sifat bijaksananya Allah. Kalau makhluk perkasa, kadang-kadang zalim, kadang-kadang diktator, kadang-kadang sewenang-wenang, mentang-mentang perkasa, itu makhluk. Terkadang ada orang yang hakim, dia bijaksana, tapi nggak punya power, nggak punya kekuatan, maka nggak bisa memberikan apa-apa. Kalau Allah Azizan Hakimah, maha perkasa, tetapi keperkasaan Allah dibarengi dengan sifat bijaksana. Jadi kalau Allah menghukum seseorang, bukan berarti Allah itu zalim, bukan berarti Allah sewenang-wenang, tidak.
Menghukumnya Allah berdasarkan keadilan, kebijaksanaan Allah. Kalau sampai seseorang itu diazab di neraka, itu memang karena orangnya keterlaluan, bukan berarti Allah sewenang-wenang, bukan. Sudah tegak hujah kepada mereka. Sudah datang Rasul yang memberikan peringatan. Sudah datang orang yang mengingatkan mereka. Ya kan? Dalam surah Al-Mulk itu ayat 6 dan seterusnya nanti dibaca. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Kalau ada sekelompok orang dilempar ke neraka, ditanya malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir? Alam ya'tikum nadhir? Belumkah datang orang yang mengingatkan kalian? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka menjawab, iya sudah ada yang mengingatkan kami, tapi kami ingkari, kami dustakan. Bukan hanya mengingkari, justru mereka mengatakan, lancang mengatakan, mana zalallahu min syai'. Allah tidak menurunkan apa-apa. Enggak ada wahyu dari langit, enggak ada. Al-Quran itu cuma bikinan orang Arab. Bukan hanya itu, mereka berani mengatakan, in antum illa fi dhalalin kabir. Orang yang memberikan peringatan malah dikatakan, in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian itu berada dalam kesesatan yang sangat besar. Ini satu penafsiran. Jadi orang-orang yang kafir yang mengingkari ayatnya Allah itu, ketika diberi peringatan, orang yang ngasih peringatan malah disesat-sesatkan. Jadi itu sudah dari zaman dulu, Pak, jangan heran. Orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada syariatnya Allah, kepada agamanya Allah, itu dibilang fi dhalalin kabir. Surah Al-Mutaffifin dikisahkan Allah kan, ya kan? Orang kafir itu kalau pas kumpul-kumpul melihat orang mukmin lewat, ya kan? Wa idza marru bihim yataghanazun. Mengedip-ngedipkan matanya dengan temannya. Ya kan? Ya kan? Mereng katanya. Dibilang stres katanya orang yang mukmin itu. Inna haula ila dhallun, kata mereka. Orang beriman itu orang yang sesat. Dibilang sesat, dibilang tersesat yang besar karena apa? Menjalankan syariat. Karena apa? Memberikan peringatan. Lihat Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW, sebelum diangkat dari Rasul, dari kecil, dari bayi sampai umur 40 tahun, orang Arab Quraisy itu tahu siapa itu Muhammad. Orang yang sangat jujur, amanah, sampai disebut Al-Amin. Orang yang senang nolong orang lain, orang yang tidak senang bikin keributan. Pokoknya baik semuanya sifat Nabi. Masya Allah. Tetapi setelah Nabi dapat wahyu umur 40 tahun mendakwahkan syariatnya Allah, apa kata orang Arab pada Nabi? Nabi dibilang kadzab. Bukan hanya kadzab pendusta, tapi kadzab. Sifat balaghah, sangat pendusta. Nabi dibilang sahir, tukang sihir. Nabi dibilang majnun, orang gila. Coba bayangkan. Enggak masuk akal, enggak logis. Orang sebaik itu kok dibilang kadzab? Orang sejujur itu kok dibilang kadzab? Tadinya al-amin, amanah, bisa dipercaya. Setelah menjalankan syariat, mendakwahkan tauhid, dibilang kadzab, dibilang tukang sihir, dibilang orang gila lah. Itu Nabi kita, orang yang termulia, orang yang paling mulia, orang yang paling baik. Maka kalau kita, setelah kita belajar agama, menjalankan syariat, mendakwahkan syariat, kok diloke wong stres, aja gumun. Bukan stres kayak saya ini. Kata dia begitu. Teman saya betul dibilang stres teman saya itu. Ya kan? Karena nggak mau ikuti acara-acara yang mengandung mungkin kesyirikan, ya kan? Dibilang stres dia. Itu sudah dari zaman dulu sudah ada. Kalau orang itu menjalankan syariatnya Allah, mendakwahkan syariat untuk merasakan siksa. Sesungguhnya Allah itu Maha perkasa dan juga maha bijaksana. Kalau Allah menyiksa seorang hamba bukan berarti Allah zalim, tetapi siksaan Allah yang Allah berikan, hukuman Allah yang Allah berikan kepada ahli neraka berdasarkan hikmah, keadilan, kebijaksanaan Allah. Karena ternyata mereka sudah ditegakkan hujjah, sudah ada yang mendakwai mereka di dunia yang sangat besar.
orang-orang kafir itu akan menyesal di akhirat. Akan menyesal di akhirat. Mereka ingin keluar dari neraka. Mereka menyesal kenapa dulu tidak mau belajar syariatnya Allah. Mereka menyesal kenapa dulu tidak mengikuti jalannya para rasul. Mereka menyesal kenapa tidak berteman dengan orang-orang saleh. Dikisahkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Mulk tersebut juga dikisahkan Allah Ta'ala, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Setelah disiksa di neraka, mereka menyesal mengatakan, seandainya dulu kami mau mendengarkan, seandainya dulu kami mau berpikir, merenungkan, mentadabburi, memperhatikan petunjuk ayat-ayatnya Allah, syariatnya Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu sekarang kami tidak termasuk penghuni neraka. Ya kan? Dalam surah Al-Mulk ayat 10 kalau nggak salah, atau ayat 9. Ini menunjukkan bahwa Masya Allah, thalabul ilmi, sekali lagi belajar agama itu nikmat yang sangat besar. Salah satu penyebab seseorang diazab di neraka karena mereka nggak mau dengar, nggak mau memperhatikan, nggak mau mentadabburi ayat-ayatnya Allah. Kalau udah nggak mau dengerin, nggak mau mempelajari, akhirnya nggak tahu syariatnya Allah, akhirnya jauh dari syariatnya Allah, sehingga keliru jalan hidupnya. Kalau sudah keliru jalan hidupnya, nerakalah tempatnya. Sehingga ada yang menafsirkan ucapan in antum illa fi dhalalin kabir, ini ada yang menafsirkan ini ucapan malaikat kepada ahli neraka. Ketika disiksa neraka, di neraka, para malaikat mengatakan kepada mereka, in antum illa fi dhalalin kabir, kalian itu tersesat yang sangat besar. Sampai orang itu masuk neraka karena hidupnya itu salah jalan, hidupnya keliru, hidupnya tersesat yang sangat besar, jauh dari petunjuk, jauh dari syariatnya Allah Ta'ala. Kalau hidupnya orang mukmin, ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka berada di atas petunjuk Tuhan mereka, itu hidupnya orang mukmin. Kalau hidupnya orang kafir, fi dhalalin kabir, berada dalam kesesatan yang nyata, kesesatan yang sangat besar. Mereka menyesal, kenapa dulu saya nggak mau dengerin nasihat, nggak mau dengarkan petuah, nggak mau dengarkan peringatan, nggak mau mempelajari ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ya kan, dalam surah Al-Ahzab ayat 66, mereka menyesal, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Surah Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika wajahnya itu bolak-balik diseret, lempar ke neraka, yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula, alangkah selamatnya aku kalau dulu aku mentaati Allah, kalau dulu aku mentaati Rasul. Ya, terlambat. Dalam ayat yang lain antum buka nanti dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Tatkala orang-orang yang zalim itu disiksa, diazab oleh Allah Ta'ala, mereka mengatakan, ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila, alangkah selamatnya aku kalau dulu aku menempuh jalan yang ditempuh Rasul, menempuh jalannya Rasul, syariatnya Allah Ta'ala. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, alangkah selamatnya aku kalau aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ija'ani, dia telah menjauhkan aku, menyesatkan aku dari syariatnya Allah, dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Menyesal kenapa dulu punya teman akrab yang jauh dari syariatnya Allah. Ini penting, Mas. Salah satu kiat agar kita itu selalu bisa menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh, istiqomah di atas jalan kebenaran, itu kita pilih teman yang soleh dan solihah. Ini penting. Pepatah Arab mengatakan, as-sahib sahib, as-sahib sahib. Teman itu akan menarik kamu. Ya, tinggal kamu ditarik kepada kebaikan atau keburukan. Kalau teman kamu baik, kamu ditarik jadi baik. Kalau teman kamu buruk, kamu ditarik jadi buruk.
apalagi khalil, teman akrab, teman dekat. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama teman akrab dia. Falyanzur biman yukhalil. Lihat seseorang itu dengan siapa dia berteman akrab. Jadi konco kental mas, ya kan? Teman akrabnya itu siapa? Itu akan sangat mempengaruhi agama kita. Maka lihat kisah pembunuh 100 nyawa itu mas, dalam hadis itu, ya kan? Masya Allah, ahli ilmu itu kalau memberi arahan itu berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Ada orang kan sudah membunuh 100 nyawa, dia pengen tobat, bertanya kepada ahli ilmu. Iya, Allah masih bisa mengampuni dosamu. Tapi tidak berhenti, iya kamu tobat masih bisa, bukan hanya seperti itu. Dia arahkan kepada jalan keselamatan. Apa kata ahli ilmu itu? Berpindahlah kamu dari kampung kamu, fa innaha ardhun su', karena kampung kamu itu adalah kampung yang buruk. Maksudnya teman-teman kamu di sana itu teman-teman yang buruk. Pindahlah kepada kampung di sana yang orang-orang di sana beribadah kepada Allah Ta'ala. Lihat, ahli ilmu ini mengarahkan orang yang tobat tersebut agar pindah lingkungan yang dari lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik, karena sangat berpengaruh. Pengaruhnya sangat besar. Kata ulama, suhbatus salihin tu'inu 'ala taqwa. Berkumpul bergaul dengan orang-orang soleh itu akan bisa membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Teman yang baik itu pengaruhnya sangat besar. Maka salah satu karunia yang sangat besar yang diberikan Allah kepada seseorang itu diberi lingkungan dan teman yang soleh dan solehah yang baik. Itu betul-betul karunia yang sangat besar. Ketika antum punya teman-teman yang baik, yang soleh, yang ahli ilmu, yang ahli ibadah, akhlaknya mulia, masya Allah, jangan lepaskan dia. Ya kan? Jadikan dia teman karib kamu, karena akan menjaga agama kamu. Ya kan? Maka arahan Nabi ketika mencari istri atau mencari suami, pilih yang soleh dan solehah. Karena suami istri itu jarul mulasik, teman yang selalu nempel itu suami istri. Ya, jarul mulasik, tetangga yang selalu berdampingan atau teman yang selalu berdampingan. Ya kan? Disebut as-sahibu bil jambi, teman yang selalu lekat, itu suami istri atau teman seperjalanan. Maka Nabi mengarahkan untuk cari istri yang salihah, untuk cari suami suami yang salih, kan demikian. Karena teman itu pengaruhnya sangat dahsyat, sangat besar bagi kehidupan kita. Lihat dalam ayat ini, ya kan? Di dalam surah Al-Furqan ayat 27-29 ini, mereka menyesal kenapa dulu berteman dengan orang yang jahat. Ya kan? Ya laita, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah selamatnya aku kalau dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri, dia menjauhkanku dari peringatan Allah, dari syariatnya Allah. Diajak, kalau temannya itu mabuk, ya kamu diajak mabuk. Temannya itu tukang judi, kamu lama-lama juga diajak judi. Ya kan? Alah sithik gua anget-anget. Nah, alasannya kan ngono to. Anget-anget. Nek tukang main piye, Mas? Timbang nganggur yo cah gak lek, ya kan. Masa yo sithik-sithik ra diudoni ya nyewu-nyewu mungkin patut, ya kan? Suwe-suwe sawahmu tok dol, entek kabeh. Itu teman seperti itu. Lain kalau antum bergaul, berteman dengan orang yang baik, masya Allah, antum diajak pengajian, kamu berbuat salah diingatkan, ngomongnya aja baik, masya Allah. Jadi satu karunia yang sangat besar ketika seseorang itu diberi teman yang baik. Dalam ayat yang lain surah Al-Hijr 2, orang kafir itu menyesal kenapa dulu tidak menjadi orang yang muslim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, surah Al-Hijr 2. Ya, kadang-kadang orang kafir itu menyesal, kenapa dulu saya tidak menjadi orang muslim.
Kenapa dulu tidak mau taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Berbagai penyesalan tumpuk jadi satu. Menyesal kenapa enggak mengikuti jalan Rasul, menyesal kenapa dulu enggak mau mempelajari mendengarkan syariatnya Allah, menyesal kenapa dulu tidak berteman dengan orang yang baik, malah menjadikan teman yang jelek sebagai teman dia. Menyesal kenapa dulu tidak menjadi orang muslim. Tetapi penyesalannya tiada berguna. Ayat-ayat tersebut ikhwan sekalian mimbabi tarhib, mengingatkan kita agar betul-betul kita itu takut kepada azab siksanya Allah, agar betul-betul kita itu menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Kemudian juga Al-Quran menerangkan tentang banyak sekali nikmat surga. Itu mimbabi targhib, agar kita itu antusias, semangat meraih surganya Allah, semangat beribadah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih surga itu harus semangat, berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah menuju ampunan Rabbmu, menuju surganya Allah yang seluas langit dan bumi, ya kan? Dalam surah Al-Imran ayat 133 dan seterusnya. Untuk meraih surga itu semangat, antusias, jangan malas, ya kan? Kalau kita cari duit aja semangat, masya Allah luar biasa. Untuk meraih surga yang kenikmatannya luar biasa harus lebih semangat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kenikmatan surga. Dalam surah Al-Ghasyiyah, dalam surah Al-Mutaffifin, dalam juz 30, 29, 28, ya, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, masya Allah. Allah menerangkan tentang kenikmatan surga yang luar biasa. Satu ayat Pak Bu, surah Fusilat ayat 30, 31 nanti dibaca. Surah Fusilat ayat 30, 31. Ketika para malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Ta'ala bahwa nanti mereka akan mendapatkan surga, para malaikat mengatakan wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian di surga akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Kalian di surga akan mendapatkan apapun yang kalian minta. Ini satu ayat yang betul-betul masya Allah, sangat mewakili tentang nikmat ahli surga. Kamu ingin apa, kamu minta apa, dikasih. Dan kenikmatan surga itu disebut Allah fi 'isyatir radiyah, hidup yang betul-betul sangat puas, sama sekali tidak mengandung kekurangan. Nikmat yang sempurna itu di surga, betul-betul puas, sama sekali tidak mengandung kekurangan. Kalau nikmat dunia Mas, senikmat apapun orang hidup di dunia, semulia apapun orang hidup di dunia, itu nikmatnya masih semu, nikmatnya belum sempurna. Betul. Orang yang paling kaya, jabatannya paling tinggi misalnya, raja, hartanya triliunan, nikmatnya itu tidak sempurna. Nikmatnya tidak sempurna, masih banyak merasakan kekurangan demi kekurangan. Dia masih pakai capek, dia kadang sakit. Apa harap sehat terus ranggu lorong, ya kan? Enaknya hidup di dunia di mana? Makan yang enak-enak. Kalau kebanyakan ya perutnya malah sakit. Sekaya apapun manusia, sedina ya gurmadang ping telu. Yang dimakan apa? Makan yang paling enak, cuman seperti itu. Tidur di tempat yang kasur yang paling mahal, cuman seperti itu. Naik kendaraan yang paling mewah misalnya, rasanya kayak apa? Itu nikmat dunia cuman seperti itu. Cuman semu. Tidak ada yang sempurna. Umurnya panjang tua, pakai tuh tua,
Kalau tua itu Pak, onder dirinya juga semakin lemah, ya kan? Paru-parunya lemah, jantungnya lemah, balungnya kuwi klutak-klutuk, ya kan? Nek mlaku wis kena angin linu, wotak-watuk, mumat-mumet, pegal-pegel. Kuwi nggone wong tua ngono kuwi. Itu pasti, Pak. Hukum alam nggak bisa dihindari. Wah, orangnya kaya, duitnya wis ora ukur-ukur. Apa terus ra isih tua ngono? Ya tua padha wae. Ya mau masuk angin. Itu di dunia seperti itu. Adapun di surga, masya Allah, sehat terus tanpa sakit, muda terus nggak bisa tua. Coba bayangkan, nggak perlu buang air besar, buang air kecil, nggak ada umbelen, nggak ada. Tadi kue kira perlunya rumah sakit kontrol mas. Wah, nggak seminggu pisan kontrol, 2 minggu pisan kontrol, wah antrine setengah hari, ya kan? Sehat terus nggak pakai sakit, muda terus nggak pakai, kan itu ada riwayat, itu ada orang tua ya, Nabi mengatakan ya orang tua itu nggak bisa masuk surga, ibu-ibu yang tua itu menangis. Wah lah kujur nek wong tua rasa mlebu surga. Ternyata maksudnya apa? Ya nggak bisa, memang di surga nggak ada orang tua, adanya orang muda, yang tua jadi muda, semua, nggak bisa tua. Dan demikian sehat terus nggak bisa sakit. La tasma'u fiha laghiyah, ya kan? Dalam surah dalam surah apa, Al-Ghasyiyah, la tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu tidak terdengar suara yang tidak berfaedah. Suara yang tidak berfaedah enggak ada. Apalagi suara yang mengganggu telinga, apalagi suara yang mengganggu hati, enggak ada. Kalau di dunia Mas, ada enggak suara yang mengganggu hati kamu, telinga kamu? Sak-sak suarane maratuamu ki ya marah emosi kok. Sak-sak lagi ya, sak-sak. Suarane adimu, suarane anakmu dhewe ki sak-sak ya marah emosi. Urung tanggamu, urung saingan bisnis, urung saingan, ya kan? Itu suaranya sudah. Mula nek golek dilem wong terus iki ora bakal kelakon. Di dunia ini mesti ada orang yang benci sama kita. Ya kan? Mesti itu. Kalau kita cari ridhonya manusia nggak akan kecekel Mas. Sampai kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan semua manusia itu sebuah cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Mesti ada sing seneng, ada sing gedeng, mesti ada yang ngatain jelek sama kamu, ya kan? Nek berubah kita mati kok jadi loke kok. Betul itu. Maka jangan cari ridhonya manusia, cari ridhonya Allah. Kalau kita sudah berada di jalan yang benar, terserah mau orang mau bilang A sampai Z, ora urusan. Sing tak golek dudu omongane menungso. Yang kita cari itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apalagi kita yang belajar agama, menjalankan syariat, omongannya pedes-pedes. Kita ingin ngamalkan sabda Nabi itu fa inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah. Aku bangga dengan banyaknya umatku di yaumul qiyamah. Disunahkan kita itu banyak anak. Kowe anakmu kok neng kampungku suarane pedes Mas. Pedes. Ya kan? Aneh kan banyak kan. Aku ya klebu anakku kah ya kok. Dadi wis disuarani wis hafal aku. Nah aku kan wis diaji ndablek. Nek gur dilokke ngene ora ngepek. Aku ilmuku ngene kok. Lah nek gur dilokke wong-wong sing ngelokke ya ora ngingoni aku arep ngopo? Aku madang ya golek ingon dhewe, ngelokke mbok ya ben ngelokke. Kamu mengamalkan sunnahnya Nabi, dibilang macam-macam lah. Mau anake ciri-ciri oke, ya kan? Itu aib di masyarakat itu. Masa anake pitu, ya kan? Dibilang seperti itu. Wes pokoke omongane elek rasa tak omongke. Oh saru kok diomongke. Seperti itu. Di surga tidak ada suara yang mengganggu telinga, enggak ada. Kalau di dunia banyak. Terkadang kamu itu ngerayen adol sawah. Sawah dhewe to? Ya ora apa-apa sawah dhewe didol nggo ngerayen. Omongane piye kancamu? Tanggamu sing ra seneng. Aku ya iso nek numpaki galengan wae. Nek numpaki galengan lho sawah-sawah dhewe didol kok ewa. Ya kan?
Seperti di surga tidak ada. Sampai suara yang mengganggu telinga enggak ada. Nikmatnya betul-betul fi 'isyatir radhiyah. Hidupnya itu betul-betul sangat puas. Dunia dan seisinya ini dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi dan yang lainnya. Kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bimadza yarji'u qasasam. Dunia dan seisinya ini bila dibandingkan dengan nikmat akhirat nikmat surga seperti kamu celupkan jari kamu di samudera. Falyanzur bimadza yarji. Lihat air yang menempel di jari itu nikmat dunia dan seisinya. Air samudera nan luas itu nikmat surga. Ora imbang mas, ora imbang. La maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat semedi salah seorang di antara kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kerudungnya bidadari itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kuwi kerudunge mas, kerudunge. Lah terus sing dikerudungi piye mas? Iki matuk iki apa? Sekali-sekali pengajian khusus membahas bidadari surga. Ngen tertarik, ya kan? Wah, iki apik tenan kuwi. Masya Allah luar biasa. Mereka itu bidadari surga itu disebut wa kawa'iba atraba khairatun hisan, ya kan? Khairatun hisan disebut hurun 'ain. Ya kan? Satunya lagi apa itu? Lupa saya. Hurun 'ain khairatun hisan kawa'iba atraba yang maknanya itu Masya Allah menerangkan tentang wanita yang sangat cantik jelita, matanya jeli lebar sing apik blalak-blalak ora kaya bakong mentulung ora ya, lebar yang bagus Masya Allah. Khairatun hisan sangat cantik jelita. Qasiratut tarfi. Saking cantiknya suaminya ini enggak mau melihat wanita lain karena saking qasiratut tarfi, suaminya menundukkan pandangan dari wanita lain, satu penafsiran. Atau qasiratut tarfi maknanya wanita tersebut sangat salihah, betul-betul menundukkan pandangan, tidak melihat lelaki yang lain, sampai dikatakan seperti telur yang masih bening, ya kan? Kawa'iba atraba, Masya Allah luar biasa. Itu tafsirnya agak horor itu mas. Kawa'iba atraba itu, ya kan? Yang bentuk fisiknya luar biasa. Itu wanita ahli surga seperti itu. Baru tempat semedi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan rumahnya, dengan istananya, dengan permadaninya, dengan bantanya, dengan tempat-tempat dipan, tempat tidurnya, makanannya, minumannya. Masya Allah. Semua itu uiddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Mulk tersebut ayat 11 atau 12 itu nanti dibuka, Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah padahal Allah tidak dia lihat. Satu penafsiran yang lainnya, orang yang selalu takut kepada Allah walaupun dia sedang sendirian, enggak dilihat orang lain. Orang yang seperti itu akan mendapatkan ampunan dari Allah dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan takwa ada hubungan erat dengan masalah ini, yaitu masalah khasyatullah, masalah selalu takut kepada Allah walaupun sedang sendirian, takut kepada Allah walaupun Allah tidak terlihat oleh dia. Ini namanya muraqabatullah. Orang selalu merasa diawasi Allah sehingga takut kepada Allah. Inilah takwa. Kalau orang itu belum bisa muraqabatullah, merasa selalu dekat dan diawasi Allah, maka gagal takwa. Imam Nawawi sebelum nulis judul takwa, judulnya al-muraqabah dulu. Orang itu selalu merasa diawasi Allah sehingga dia malu kepada Allah, sehingga dia takut kepada Allah ketika melakukan perbuatan maksiat walaupun sedang sendirian, nggak ada orang yang lihat. Inilah takwa yang akan diberi surganya Allah Ta'ala. Kalau kumpul sama orang baik, kumpul sama orang banyak,
Ya kelihatan soleh, baik, nggak berani melakukan kemaksiatan, wajar dilihat orang. Coba nanti ketika sedang sendirian, malu nggak sama Allah? Takut nggak sama Allah? Ini ukuran. Kita ukur diri kita masing-masing. Biasanya kalau sedang sendirian nggak ada orang lihat, kita kayaknya lupa sama Allah Ta'ala. Jangan seperti itu. Berarti gagal takwa kita. Kesolehan kita hanya karena dilihat orang, hanya karena malu sama orang, perkewuh sama orang. Ya kan? Kesolehan, ketakwaan yang sebenarnya ketika seseorang itu sedang sendirian, coba ukur di situ. Sehingga seorang penyair mengatakan, idza ma khalauta dahra yauman fala taqul khalautu. Kalau engkau sedang sendirian di satu waktu, jangan engkau berani mengatakan aku khalwat sendirian, enggak ada yang tahu. Walakin qul alayya raqibu. Tapi katakan ada zat yang selalu mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfalu sa'atan. Jangan berani engkau mengira Allah itu tidak tahu walaupun sekejap. Wala annama tukhfi alaihi yaghibu. Jangan engkau berani mengira apa yang engkau sembunyikan itu tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu yang ada di dadanya manusia. Ya kan? Ucapan manusia yang keras, yang sir, yang rahasia, Allah tahu. Wa asirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Dalam surah Al-Mulk itu. Keraskan suaramu, lirihkan suaramu, rahasiakan suaramu. Allah tahu apa yang ada di dada. Maka takwa itu takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah, baik sedang sendirian atau ketika bersama orang banyak. Orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sedikit ikhwan sekalian yang kita sampaikan. Jadi di antara usul Al-Quran, Al-Quran memberikan peringatan, ancaman kepada kita, sekaligus Al-Quran Allah Ta'ala memberikan janji surganya Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka hendaklah kita senantiasa menjauhi apa yang Allah larang agar selamat dari azabnya, dan kita semangat antusias melakukan ibadah dan amal soleh agar kita mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.